Rahayu. Suatu saat nanti, saudara kehilangan rasa rindu. Laki-laki tidak punya sifat kelelakian. Perempuan tidak punya rasa malu. Saling berdekatan, tidak bicara. Banyak anak muda yang menjadi pejabat. Mulai banyak kehilangan budi pekerti luhur. Suatu saat nanti, dunia banyak peperangan, kejahatan merajalela, beraneka ragam kesengsaraan dan bencana. Banyak kematian karena terserang wabah penyakit. Ibarat zaman kita, mulai banyak orang tidak memiliki iman. Jadilah pengikut Sang Kinasih, Sang Ratu Adil Satrio Piningit, penegak kebenaran. Carilah senjatanya tentang budi pekerti luhur sampai ketemu, dan sebentar lagi akan muncul tanda-tanda datangnya pemimpin agung. Ingatlah datangnya tiba-tiba. Segera hadir sehingga menjadi makmur, seperti sawah yang luas, pajaknya kecil. Ibarat raja sangat sayang dengan rakyatnya. Orang-orang hanya fokus untuk ibadah. Ingatlah pemimpin dan rakyatnya diberkati rahmat Tuhan. Sebelum Sang Kinasih, Sang Ratu Adil Satrio Piningit muncul, di bumi banyak setan berwujud manusia, berpura-pura sebagai penegak agama, menjerumuskan perilaku manusia. Akibatnya hilang petunjuk dan tata krama kehidupan. Ingatlah, manusia munafik dibenci oleh Tuhan. Kemakmuran sangat melimpah, selamanya tertib tentram, hilang kejahatan, murah sandang pangan, pemimpin yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang kepada rakyatnya, tidak kekurangan uang. Alam hidup rukun dengan manusianya, hewan hidup damai tanpa ketakutan. Segera hadir sosok agung yang ditunggu-tunggu untuk mewujudkan keinginan dan harapan rakyatnya, semua karena rahmat Tuhan. Pusaka-pusaka sakti peninggalan leluhur yang telah mupus dari kehidupan dunia diwariskan kepada Sang Kinasih, Sang Ratu Adil Satrio Piningit. Beliau akan menjadi raja di dunia yang sangat dihormati dan dimuliakan seluruh alam semesta. Petunjuk dan isyarat para leluhur tentang pemimpin-pemimpin dan raja-raja manusia berdasarkan pada olah kebatinan dan menggunakan ilmu tersendiri, sehingga sampai hari ini masih diyakini oleh sebagian masyarakat. Ya, para leluhur berdasarkan hasil tafakur tentang petunjuk cahaya agung kepada siapa petunjuk itu akan turun, karena sosok yang menerimanya yang diakui dan direstui oleh Tuhan Sang Pencipta sebagai pemimpin umat. Banyak pemimpin yang tidak memiliki cahaya agung kejayaan. Sekalipun di dunia manusia tetap berlaku bahwa orang tersebut adalah pemimpin, tetapi secara spiritual mereka itu dianggap bukan raja atau pemimpin yang sebenarnya. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang sudah memaksakan dirinya untuk berkuasa atau dianggap sebagai pengisi kekosongan kekuasaan, sampai tiba saatnya muncul pemimpin yang sesungguhnya. Oleh karena itu, apakah benar sosok pemimpin yang disebut Sang Kinasih, Sang Ratu Adil Satrio Piningit itu akan menjadi raja sedunia?
Atau masih ada peristiwa lain sebelum kemunculannya? Atau Satrio Piningit sudah berada di istana walau sedang menyamar? Saudara-saudaraku, akan saya ulangi sekali lagi mengenai wedaran singkat barusan. Dimohonkan untuk dicermati dengan seksama. Suatu saat nanti, saudara kehilangan rasa rindu. Laki-laki tidak punya sifat kelelakian. Perempuan tidak punya rasa malu. Saling berdekatan tidak bicara. Banyak anak muda yang menjadi pejabat. Mulai banyak kehilangan budi pekerti luhur. Suatu saat nanti, dunia banyak peperangan, kejahatan merajalela, beraneka ragam kesengsaraan dan bencana. Banyak kematian karena terserang wabah penyakit, ibarat zaman kita. Mulai banyak orang tidak memiliki iman. Jadilah pengikut Sang Kinasih, Sang Ratu Adil Satrio Piningit, penegak kebenaran. Carilah senjatanya tentang budi pekerti luhur sampai ketemu, dan sebentar lagi akan muncul tanda-tanda datangnya pemimpin agung. Ingatlah datangnya tiba-tiba. Segera hadir sehingga menjadi makmur, seperti sawah yang luas, pajaknya kecil. Ibarat raja sangat sayang dengan rakyatnya, orang-orang hanya fokus untuk ibadah. Ingatlah pemimpin dan rakyatnya diberkati rahmat Tuhan. Sebelum Sang Kinasih, Sang Ratu Adil Satrio Piningit muncul, di bumi banyak setan berwujud manusia, berpura-pura sebagai penegak agama, menjerumuskan perilaku manusia. Akibatnya hilang petunjuk dan tata krama kehidupan. Ingatlah, manusia munafik dibenci oleh Tuhan. Kemakmuran sangat melimpah, selamanya tertib tentram, hilang kejahatan, murah sandang pangan, pemimpin yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang kepada rakyatnya, tidak kekurangan uang. Alam hidup rukun dengan manusianya, hewan hidup damai tanpa ketakutan. Segera hadir sosok agung yang ditunggu-tunggu untuk mewujudkan keinginan dan harapan rakyatnya, semua karena rahmat Tuhan. Pusaka-pusaka sakti peninggalan leluhur yang telah mupus dari kehidupan dunia diwariskan kepada Sang Kinasih, Sang Ratu Adil Satrio Piningit. Beliau akan menjadi raja di dunia yang sangat dihormati dan dimuliakan seluruh alam semesta. Petunjuk dan isyarat para leluhur tentang pemimpin-pemimpin dan raja-raja manusia berdasarkan pada olah kebatinan dan menggunakan ilmu tersendiri, sehingga sampai hari ini masih diyakini oleh sebagian masyarakat. Ya, para leluhur berdasarkan hasil tafakur tentang petunjuk cahaya agung kepada siapa petunjuk itu akan turun, karena sosok yang menerimanya yang diakui dan direstui oleh Tuhan Sang Pencipta sebagai pemimpin umat. Banyak pemimpin yang tidak memiliki cahaya agung kejayaan. Sekalipun di dunia manusia tetap berlaku bahwa orang tersebut adalah pemimpin, tetapi secara spiritual mereka itu dianggap bukan raja atau pemimpin yang sebenarnya. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang sudah memaksakan dirinya untuk berkorban
berkuasa atau dianggap sebagai pengisi kekosongan kekuasaan sampai tiba saatnya muncul pemimpin yang sesungguhnya. Oleh karena itu, apakah benar sosok pemimpin yang disebut Sang Kinasih, Sang Ratu Adil, Satrio Piningit itu akan menjadi raja sedunia? Atau masih ada peristiwa lain sebelum kemunculannya? Atau Satrio Piningit sudah berada di istana walau sedang menyamar? Wallahu a'lam bishawab. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumadi.